Oke, sekarang kita masuk ke part ketiga ya, mengenai grafik fungsi dua variabel. Jadi grafik fungsi dua variabel itu apa? Ya grafik yang kita buat dari fungsi dua variabel. Ya begitu aja mudahnya mah ya. Tapi sebetulnya untuk menggambarnya ini tidak terlalu mudah ya. Kalau manual, tapi kalau kita pakai komputer atau pakai software tertentu ya mudah-mudah aja bagi yang bisa mengoperasikannya. Oke, kita bagaimana cara untuk menggambar grafik fungsi dua variabel kita akan lihat. Pertama saya ingin menunjukkan ya gambar ini. Coba kita perhatikan gambar ini. Kalau kita ingin menggambar kurva ketinggian dari grafik ini, yang dari gambar A yang saya kotakin ini, itu gimana? Ketinggian itu apa? Kalau dalam hal ini, ya ketinggian itu ya sumbu Z-nya ya. Kan udah dibahas di part 1 tuh. Ketinggiannya itu adalah sumbu Z ya. Nah, di sini juga sama. Nah, kalau kita misalkan ada satu nilai K begitu, dengan K itu sama dengan Z, ini sebetulnya mau apa juga, ini kan cuman simbol aja ya. Ini kan K sama dengan 4 sama dengan Z gitu. Ini yang dimaksud K itu adalah ketinggiannya. Jadi kalau kalian buat begitu, sebetulnya dengan K sama dengan 4 itu akan menjadi 4 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kita ganti gitu ya. Lalu siapa sebetulnya si 4 ini? Ya ketinggiannya. Kan 4 itu sama dengan ini kan? Nah, 4 itu berarti adalah ketinggiannya. Di mana bisa kita lihat itu ketinggiannya itu? Nah, di sini nih. 4 itu ketinggian yang ini nih. Tek. Nah, yang ini. Inilah si 4 itu, sepanjang 4 tuh di sini. Sebetulnya si 4 ini itu kalau kita buat motong ini apa? Ini apa ya, gambar apa? Kerucut ya, sejenis kerucut begitu ya. Ya bulatan yang merah inilah. Kalau kita potong tepat di 4 ini, nah itulah kurva ketinggiannya sebetulnya. Jadi kurva ketinggian itu merupakan hasil perpotongan dari permukaan Z. Kalau kita masukkan bidang Z sama dengan K. Nah, ini bidangnya kita coba 4. Kalau misalkan bidangnya mau 5 boleh. Nah, berarti ketinggiannya di 5 di sini. 5 kan ya? Nah, gitu. Mudah, ini mah tentang ketinggian aja. Kita akan coba belajar lebih lanjut ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kalian perhatikan ini masih yang 4 tadi. Nah, kita lihat gambar yang biru. Gambar yang biru itu untuk Z sama dengan 4 atau K sama dengan 4 yang udah kita substitusi ke sini nih. Nah, kalau kita yang ininya itu nih yang kepotong biru, bagian dalam ininya kan sebetulnya ada nih, ya kan? Nah, kita proyeksikan ini keluar nih gambarnya biar nggak pusing. Ke sini. Nah, gambar yang ini. Kalau kalian perhatikan itu akan menjadi lingkaran, ya kan? Nah, lingkaran ini sebetulnya punya jari-jari berapa? Jari-jarinya berapa? Ya mudah, itu tinggal kita buat aja begini. Kan ini sebetulnya X kuadrat plus, nah ini nih, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Ini tuh sama dengan lingkaran, persamaan lingkaran kalau titik pusatnya 0,0. Nah, berarti R-nya sebetulnya berapa? Jari-jarinya? Ya 2. Jari-jarinya 2. Nah, ini nih. Makanya di sini ya jari-jarinya 2 tuh. Kemana-mana 2 jari-jarinya. Jadi mudah ya sebetulnya menggambarnya ini nih. Cuman apa ya, agak riuh aja gitu. Coba kita lihatlah ini di soalnya begitu ya. Kita misalkan disuruh menggambar gambarkan kata soalnya itu ya. Permukaan dari fx, y sama dengan x kuadrat plus y menggunakan kurva ketinggian. Nah, kurva ketinggian tahu kan? Tadi kurva ketinggian itu yang kita menentukan k-nya dulu nih, kayak ini. Kayak yang ini nih. Kita hapus dulu. Nah, yang ini kan k-nya kita tentukan dulu kan, sehingga kita tahu tingginya berapa. Di sini sepanjang 4 kan. Nah, dengan grafik fungsinya adalah si ini.
Nah sekarang kita cobakan ini di sini. Digambarkan permukaan kata dia. Permukaannya kan. Nah kalian tahu kan permukaan untuk grafik fungsi dua variabel itu apa? Itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Ya. Iya kan? Coba aja kita lihat nih. Ini kan tingginya itu Z ya. Nih, tingginya Z. Yang ini nih. Permukaannya yang mana? Permukaannya yang warna ini nih. Coba stabiloin bisa nggak? Nah yang ini nih. Nah yang dikuningin ini nih. Permukaannya. Ya ini udah kita bahas di part sebelumnya ya. Kalau permukaan dari Z itu adalah ini nih. Yang ini. Jadi untuk yang permukaan grafik itu sebetulnya pasti di sepanjang X dan Y ya. Ini kalau yang ini kan permukaannya di sini nih sebetulnya. Yang ini nih. Nah, ini nih. Ya permukaan inilah yang dua ini. Di situ. Oke ya. Baru kita lanjut di sini ya. Lalu bagaimana cara kita menggambarkan untuk fx sama dengan x kuadrat plus y gitu. Menggunakan kurva ketinggian, berarti pakai cara yang tadi ya. Kita tulis aja dulu. Tulis z, berarti ini tuh adalah fx, y gitu ya, sama dengan x kuadrat plus y gitu ya. Nah fx, y nya itu adalah apa tadi? Adalah z, kita tahu kan. Nah di sini untuk kurva ketinggian itu k ya, kita buat aja k gitu ya. Nah jadi k itu sama dengan z di sini gitu ya. Lalu nilai k-nya berapa? Ini kan nggak diketahui nih. Nih di soal ini tuh nggak diketahui nih. Nilai k-nya berapa? Ya k-nya bebas, mau kita tentukan berapapun boleh aja k-nya. Mau k sama dengan 1, mau k sama dengan 1000 kejauhan sih. Tapi boleh aja kalau kalian suka, mau 1000, mau 1. Kalau di sini k-nya itu ya, kalian lihat ya di jawabannya itu. Kalau di sini k-nya itu nih 3/2, 1 setengah, 0, min setengah, 1, min 1, min 3/2 gitu ya. Nah sekarang kita coba ya bagaimana sebetulnya cara menggambarnya itu. Nih kita lihat. Misalkan kita mau k-nya kalian berapa? Bebas. Pokoknya nilai k itu sama kayak nyoba-nyobain lah sehingga jadi gambar gitu ya. Jadi makanya untuk nilai k itu makin banyak makin bagus gambarnya itu, makin presisi lah untuk kita membuat garis-garisnya itu tuh. Kita misalkan untuk nilai k sama dengan 1 ya. Coba kita buat. Keyboardnya keluar. Oke, nilai k misalkan sama dengan 1 gitu ya. Berarti kan k itu sama dengan z, berarti z sama dengan s kuadrat plus y. Nah z-nya itu berarti kan 1 ya, karena k itu sama dengan z nih. Nah, sama dengan x kuadrat plus y kuadrat gitu ya. Nah terus gimana lagi? Ini 1 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Terus gimana? Bukan y kuadrat plus y gitu ya, bukan y kuadrat ya. Jadi 1 sama dengan x kuadrat plus y. Jadi gimana ini? Ini cuma ada x kuadrat dan y. Berarti ini apa? Grafik fungsi satu variabel. Kita buat dalam persamaan y kan. Nah y-nya di sini y sama dengan, usahain y-nya positif biar lebih enak menggambarnya. Berarti ini adalah min x kuadrat plus 1, atau kita buat y sama dengan min x kuadrat plus 1. Udah, tinggal kita gambar. Y kuadrat y sama dengan min x kuadrat plus 1 itu gambarnya kayak gimana? Nah gambarnya coba kita gambar. Gambarnya gimana sih sebetulnya? Nih tadi berapa tadi? Apa? Y. Aduh. Sorry. Ini kenapa lagi? Sorry sebentar. Nah y sama dengan
Tadi gambarnya berapa? Untuk Y sama dengan X kuadrat min ya, min X kuadrat plus 1, gambarnya kayak gimana? Kalian tahu kan gambar X kuadrat gimana? Kalau X kuadrat berarti kan dia gini ya. Nah gitu. Aduh, ini harusnya pas di sini ya. Nah begitu. Kalau min X kuadrat, satunya nggak usah dulu lihat. Cara gambarnya. Min X kuadrat gimana? Berarti kalau min X dia terbuka ke bawah ya. Kalau plus kan terbuka ke atas, kalau min terbuka ke bawah. Nah, makanya gambarnya jadi begini. Nah terus ada plus satunya, tinggal gimanain? Tinggal naik satu, naik aja satu, 2, 3. Jadi kalau yang ada plus satunya naik satu, di sini berarti puncaknya itu. Nah gambar gitu. Terus kalau gimana kalau misalkan Y min X kuadrat plus 2 gitu ya, ya tinggal naik 2 di sini, 1, 2 berarti di sini. Nah gitu doang. Sebetulnya bisa kita lanjut lagi, kalau misalkan K-nya sama dengan 3 jadi berapa? Tadi kan persamaannya apa? Tadi kan persamaannya itu adalah Z sama dengan X kuadrat plus Y, begitu kan? Kalau K-nya sama dengan 3 berarti Z kan sama nih dengan K. Nah, berarti ini 3 sama dengan X kuadrat plus Y, begitu ya. Sehingga yang ini pindah ke sini. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 3. Atau kita balik bisa, Y sama dengan min X kuadrat plus 3. Cara gambarnya gimana? Ada plus 3 nih. Ya tinggal naik, pindah nih ke sini. Nah, ini nih. Berarti plus 3 ya, naik 3 kan? Berarti di sini 1, 2, 3. Nah, di sini berarti kan? Nah, gitu. Nah, terus gimana kalau minus, Pak? Kalau minus ya gampang, tinggal turun di Y-nya itu, di sumbu Y-nya ini kan Y, X gitu ya. Tinggal turun minus 1, ya di sini berarti. Minus 2, di sini turun 2 gitu. Tinggal begitu aja cara menggambarnya itu. Bisa ya cara ngegambar grafik ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk bagian yang ini. Nah, dia inginnya itu K-nya sama dengan 3/2. K sama dengan 1, K sama dengan 1. Tadi saya sudah jelaskan, bebas K-nya berapapun. Makin banyak makin baik kalau mau ngegambarnya ya. Kita coba kalau K-nya sama dengan 3/2. Yang ini nih. 3/2 ya berarti kan gambarnya, coba saya perbesar ya. Nih, untuk K sama dengan 3/2, ini yang warna hitam nih, gambarnya udah nih. Jadinya begini. Cara ngegambarnya kayak barusan saya jelasin. Terus K sama dengan 1 berarti yang biru. Nah, yang ini kan. K sama dengan setengah, jadinya yang hijau ini nih. Cara menggambarnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga nilai K yang ini, yang udah kita dapat yang ini nih. Nah, yang ini akan membentuk gambar seperti ini. Nah, seperti yang itu ya. Paham kan? Nah, lalu bagaimana lanjutan menggambarnya? Oke. Setelah itu, misalkan ini kita sebut gambar pertama lah. Bukan gambar apa ya? Bentuk pertama begini kan. Cuman sumbu X sama sumbu Y. Nah, kita kan inginnya menggambar kurva fx, y sama dengan x kuadrat plus y. Nah, itu kan pasti ada z-nya kan, karena ini fungsi dua variabel. Nah, gimana? Tinggal tambah z-nya. Si x, y-nya jadi tidur nih posisinya nih. Jadi posisi 2. Nih, x-nya kan, ini y-nya nih. Ada z-nya nih ke atas. Udah, gambar ininya sama. Nah, baru setelah itu bagaimana? Pindah ke gambar bentuk ketiga nih. Apa bedanya bentuk ketiga? Bentuk ketiga udah ada ketinggiannya kita buat. Nah, tadi kalian buat berapa yang di sini? Coba hapus dulu biar bersini. Nah, kalian buat nilai K-nya sama dengan 3/2. Nah, K itu siapa? K itu Z kan? Z itu siapa? Ketinggian. Nah, berarti untuk yang ini, yang hitam ketinggiannya berapa? 3/2 tadi kan? Untuk yang biru 1. Berarti 1, makanya agak rendah nih yang biru, yang ini. Terus yang hijau dan seterusnya makin turun ke sini ya. Paham kan ya? Sudah ada ketinggiannya, yaitu Z-nya, tinggal dimasukkan. Karena ini kita udah buat kurva Z kan di sini. Nah, tinggal dimasukkan aja nilai Z tadi yang kalian buat itu. Bebas berapa mau 1, 2, 3.
terserah. Kalau ini kan dia agak lebih rapat ya, 3/2, 1,5. Terus bagaimana selanjutnya? Nah, ini tadi bentuk nomor 3 begitu ya. Terus gimana selanjutnya? Ya udah tinggal diisi aja bagian ininya ya. Kalau ini juga kita isi sama aja, ini kan udah 3D nih sebetulnya. Nih yang kuning ini kita isi nih. Gitu ya. Nah, udah inilah gambarnya. Nih. Jadi 3D kan, sehingga bentuklah sampailah ke bentuk keempat. Nah, inilah grafik untuk fungsi fx, y sama dengan x kuadrat plus y. Begitu. Jadi mudah ya cara menggambarnya ya. Cara-cara menggambarnya mudah, cuman pas waktu dilakukannya menggambar ini memang agak harus lebih rapi begitu ya, biar jelas terlihatnya sebetulnya. Oke, itu untuk part 3.